Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Yaqin, yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja serta hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk sebentar di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab fiqih Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. آمين. Masih di dalam fasal yang menjelaskan tentang adzan dan iqamah. Wa huwa lughatan al-i'lam wa syar'an dhikrun makhsusun lil-i'lami bidukhuli waqti salatin mafruḍatin. وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره فواحد. والإقامة وهي مصدر أقام ثم سمى بها الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة. وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة. وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة.
ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, setelah kita mengetahui apa-apa saja yang berhubungan dan berkaitan dengan al-azan dan iqamah, dari adab-adab dan etika ketika orang melakukan azan ataupun iqamah, sampai di dalam hadisnya Rasulullah SAW, Nabi mengatakan tentang keutamaan daripada al-muazzin. Al-muazzin ibtigha'a wajhillah, yang mengumandangkan azan dalam setiap masuknya waktu sholat. Dia lakukan itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan itu semata-mata untuk menegakkan syariat, menunjukkan syiar Islam. Ada azan, maka ada, kalau di zaman dahulu ketika tidak ada speaker atau pengeras suara, dia naik ke atas supaya syiar Islam nampak dan untuk memanggil dan memberi tanda bahwa masuknya waktu sholat fardu. Nah, dia lakukan itu semata-mata ibtigha, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan al-muazzinuna atwalu a'naqan, al-muazzinuna atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Ada beberapa uraian makna daripada arti hadis ini. Kalau diartikan secara bahasa, al-muazzinun, orang-orang yang azan, yang azannya itu ikhlas, ya, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Adapun pengurus dia mau kasih duit nggak apa-apa ya, gitu. Tapi dasarnya si muazzin harus menanamkan dirinya ikhlas. Ya, semua juga begitu. Salat kita ikhlas, imam ikhlas, semua harus ikhlas. Adapun dari segi penghargaan, penghormatan dari pengurus ataupun seseorang, ya, bahkan dari Pemda dapat sekarang ya Pak Antum, dana apa namanya, boti buat masjid, ada lagi buat imam awatib, ada lagi satu lagi buat marbot, ya. Itu menunjukkan memuliakan orang yang memakmurkan masjid. Nah, di antaranya yang masuk kalau buat ya boti, ya muazzin ya gitu, ya, atau dari mana aja dah duit masjid gitu. Orang-orang yang azan nanti pada hari kiamat atwalu a'naqan, paling panjang lehernya. Di sini diartikan ay annahum atwalu raja'an. Yang pertama maknanya adalah mereka pada hari kiamat yang sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah. Jadi nanti tandanya kelihatan oleh lehernya panjang. Ini para muazzin, satu kemuliaan. Ada yang kedua mengartikan hadis ini, panjang lehernya pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika semua kepala dan leher tertunduk karena malu dari ibadah yang dia tidak kerjain ketika hidup di dunia, atau karena sebab kekufurannya, atau karena sebab kemunafikannya. Maka nanti alamatul muazzin, tandanya seorang muazzin lillahi ta'ala, dia kelihatan lehernya panjang. Itu menunjukkan satu kemuliaan. Karena orang lagi pada nunduknya itu karena malu, takut, bahkan saking takutnya terhadap keadaan saat itu. Mikirin gimana seorang kalau kebingungan, ya, ada orang bingung nggak gitu ke atas, ya. Orang bingung, banyak masalah, sumpah pastinya gimana? Nunduk diri gimana ini? Ya apa jalan keluarnya? Nah, kayak begitu di dunia. Begitu juga nanti. Orang takutan padang mahsyar, di antaranya dengan tertunduknya kepala. Ada juga dalam kitab Al-Madjarur Rabih, di situ dikatakan bahwa nanti ketika di padang mahsyar yang diceritakan
manusia yang tidak beribadah ataupun yang tidak ada amal ibadahnya, apalagi dia kufur atau orang yang disebut kafir, tenggelam bi'araqih, dengan keringatnya. Ada yang melewati kepalanya, ada yang keringatnya sampai syahmatai udunai, keringat, banjir keringat sampai apa itu, kupingnya. Ya Allah, itu bukan lagi berenang nih, bukan, itu keringatnya dia, saking takutnya itu, dan juga saking teriknya matahari yang begitu sangat dekat. Tapi nanti al-muadzin, orang yang adzan, seandainya dia ada kesalahannya, dia masih bisa tegak dengan apa? Lehernya masih panjang tuh. Yang udah pada sampai kupingnya, ada yang sampai nutupin palanya. Tapi nih saking kemuliaannya seorang muadzin, maka dia masih unggul, dia masih tinggi, masih kelihatan. Yang terakhir dalam kitab itu juga dikatakan bahwa nanti yang panjang itu bukan lehernya, tapi tempatnya, kan itu al-ardu, gitu. Bumi tempat dia berpijak di padang mahsyar naik. Itu makna daripada para ulama hadis tentang arti daripada hadis al-muadzinun aw tawalu a'naqan yauman qiyamah. Kita masuk di dalam matan yang kita baca, bahwa lughatan al-i'lam, ya, adapun adzan adalah secara arti bahasa al-i'lam, a'lama yu'limu i'laman, diambil dari 3 huruf dasar, yaitu alima, ya, ain lam mim. Berarti a'lama, i'lam, memberitahu, memberi pengetahuan, ngasih tahu bahasanya. Itu secara arti bahasa. Adapun secara syariat, dalam istilah para ulama fikih, adzan itu apa? Zikrun makhsusun, zikrun makhsusun lil i'lam bidukhuli waqti salatin mafrudatin. Adzan itu, kalau ditanya adzan apa ya? Zikir khusus. Zikir itu apa ya? Bacaan-bacaan tertentu, zikir khusus, tapi bacaannya bukan bacaan biasa, maka disebutnya zikir. Kenapa? Itu merupakan pengingat dan mengingat Allah. Si muadzin, dia azan aja itu dikatakan berzikir dia, sekaligus dia memberitahu. Dia disebut juga berzikir dan juga memberitahu orang tentang masuknya waktu sholat fardu, maka disebut zikrun mahsusun. Itu maknanya, bahwa ini merupakan kalimat zikir, bukan kalimat-kalimat biasa. Zikrun mahsusun, zikir tertentu atau zikir yang khusus dengan tujuan, ya, dikumandangkan itu zikir ataupun azan lil i'lam, untuk memberitahu dengan masuknya waktu sholat fardu. Khusus azan memberitahu tanda masuknya sholat fardu, masuknya waktu sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditandai dengan apa? Al-adzan. Itu arti adzan secara syariat, yaitu zikrun makhsusun lil i'lam bi dukhuli waqti sholatin mafruḍatin. Zikir tertentu. Bahkan di dalam hasyiahnya, Hasyiatul Bajuri, di sini dikatakan, sebagaimana kita tahu, ini azan bukan kalimat-kalimat biasa, tapi dia zikir. Kemudian azan ini kalimatnya juga merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Ingat proses ketika ada mimpinya Abdullah bin Zaid, ya, yang bermimpi, diajarkan pada dalam mimpi itu adalah seseorang tentang kalimat adzan dan kalimat iqamah. Kemudian paginya bangun sebelum subuh, datang kepada Rasulullah SAW, cerita kepada Nabi Abdullah bin Zaid. Nggak lama Sayyidina Umar pun datang, mimpinya sama.
Sampai diriwayatkan ada 17 sahabat saat malam itu mimpinya sama semua tentang kalimat azan. Semua datang kepada Rasulullah, lalu kata Nabi, sabaqakumul wahyu, benar apa yang kalian mimpikan, dan tapi kalian telah didahului oleh wahyu. Jadi ketika mereka pada mimpi, saat itu Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mengajarkan kalimat azan. Jadi azan ataupun iqamah bukan syariat karena sebab mimpi, tapi tetap syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itu wahyu disebutnya kan. Kalimat ataupun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari adab etikanya cara mengumandangkannya nggak boleh sembarangan kemarin. Harus dia punya wudu, harus dia lantang suaranya, kemudian dia memahami dan mengerti, nah itu, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini dikatakan kama qala al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad sering kita dengar di kalangan para ulama, ya. Kata beliau apa? Azan ini, kalimat azan, kalimatun jami'atun li'aqidatil iman, mushtamilatun ala naw'aihi al-aqliyat was-sam'iyat. Kata Qadhi Iyad, beliau mengatakan bahwa kalimat azan ini kalimatun jami'atun, kalimat-kalimat, kata-kata yang di situ mengumpulkan, menggabungkan akidah keimanan di dalamnya. Ya kita lihat aja tuh kalimatnya dari Allahu Akbar semuanya. Kalimatun jami'atun li aqidatil iman. Kalimat-kalimat yang mengumpulkan, menggabungkan di dalamnya akidah dalam iman kita. Bagi orang yang beriman, kalau akidahnya mau mantap, itu ada di dalam azan dan iqamah. Maka dikatakan itu kalimat-kalimat yang mengumpulkan di dalamnya akidahnya iman seseorang. Mushtamilatun ala naw'aihi al-aqliyat, yang terkandung di dalamnya yang berupa akal, artinya hati, ya. Dia bisa masuk ke dalam hati, was-sam'iyat, dan diperdengarkan. Maka kalau ada, kata Nabi, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma qala al-mu'adzin. Kalau kalian mendengar apa yang diucapkan oleh muadzin, ada orang azan gitu, ente dengar katanya, maka ikutin apa yang diucapkan oleh muadzin. Bahasanya menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini karena kita tahu, kita ngerti, kita belajar. Jadi azan pada ngobrol, ngobrol nonton TV, dengar azan tuh, jawab gagak. Apa saja kesibukannya, berhentiin dulu, jawab azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kata Rasulullah SAW, suatu hari Nabi panggil para wanita atau perempuan-perempuan, sahabat-sahabat perempuan. Kata Nabi, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian perempuan, idza sami'tunna adzana hadzal habsyi, kalau kalian mendengar azannya Bilal dari suku Habsyah, Ethiopia, Afrika, ya. Kalau kalian mendengar azannya Bilal, maka faquluhunna, maka jawablah. Faqulhunna, maka jawablah seperti apa yang diucapkan oleh Bilal atau muadzin. Kenapa kata Nabi? Fa inna bi kulli kalimatin alfi darajah au hasanah. Setiap satu huruf yang kalian jawab dari kalimat azan, Allahu Akbar, berapa hurufnya berapa? Alif. Ya, ada berapa huruf di situ? Alif, lam, lamnya double, ya. Allahu, tuh, 4, Akbar, ya, 7 bisa, 8 bisa,
ya, akbar. Satu huruf yang kau jawab dari azan, Allah berikan pahala 1 juta kebaikan. Alfu alfi hasanah, 1 juta kebaikan, bukan 1000 doang, bukan alfu hasanah, alfu alfi, 1.000, 1 juta. Kalau alfon 1000, kalau didobelin berarti 1 juta, 1 juta kebaikan, 1 juta kebaikan. Dalam riwayat lain, alfu alfi darajah. Orang jawab azan, satu kalimatnya aja, satu huruf, diangkat derajatnya 1000 derajat. Subhanallah. Gitu aja yang males gitu. Ya. Sayyidina Umar dengar, ya Rasulullah, itu kalau buat perempuan, satu kalimat yang kita jawab azan, perempuan ya, bini kita ajarin, kita kasih tahu. Oh, semangat langsung besok dia. Yang semangat. Yang preman sih preman aja tetap. Masa begini kita preman, ajarin ngaji. Ya, jangan tanggung jawab kita entar. Ya. Minimal yang kecil-kecil pulang dari sini ya kasih tahu. Duduk dah, gue bisa ngaji tadi dah. Nggak ada hubungannya sama lo nih gitu. Mau apa dong? Domelin gitu. Gak. Ini kabar gembira. Kalau ada azan, inti dengar, jawab. Pahala yang lainnya udah jelas itu kan. Ini tambahannya, satu hadis kata Nabi, 1 huruf dari azan yang kau jawab, 1 huruf diberikan pahala 1 juta kebaikan atau 1 juta derajat. Diangkat derajat kita 1 huruf 1 juta derajat. Subhanallah. 2 huruf 2 juta. Perempuan tuh. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini buat perempuan. Kalau buat orang laki gimana yang jawab? Kita nih jawab azan. Di'fan. Apa? 2 kali lipat. Berarti berapa? 2 juta. Maka kata ulama, ya berarti kita jawab azan 1 huruf dapat 2 juta kebaikan. Atau diangkat derajat kita berapa? 2 juta derajat. Subhanallah. Nggak pakai 700 lagi. Kalau ngobrol kagak. Kan jawab. Kalau jawab bisa campur jawabnya azan sama ngobrol kagak bisa. Ya. Jadi diem jawab. Ya. Ngobrol dia nggak jawab namanya gimana? Jadi kagak bisa ngobrol. Gimana ngobrol? Ngobrol sampai jawab bisa nggak? Kagak bisa. Ya nanti diam dulu. Bagusnya diam aja dulu, dah diam. Ya, diam tapi sambil jawab. Kan diam tidur. Ya. Diam bengong. Jawab. 1 huruf bagi perempuan berapa? 1 juta kebaikan atau 1 juta derajat. Kalau laki 2 juta. Oh, subhanallah ya. Ini daripada keistimewaan menjawab azan. Fa awwaluha, kita lihat deh. Kalau kita kan lebih biasa udah tahu kalimatnya. Ini supaya kita tahu maknanya, bahwa dia menyimpan kalimat ataupun hikmah apa. Fa awwaluha, yang kalimat pertama, apa kalimat pertama azan? Iqamah kan sama kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kalau kata orang Betawi, Allah Maha Gede ya. Gede banget gitu. Ya. Ada isim tafdilnya. Fa awwaluha fiha itsbatu dzatihi ta'ala wa ma tastahiquhu minal kamal. Kalimat Allahu Akbar di situ menyimpan makna dalam pelajaran tauhid apa? Itsbatu dzatihi ta'ala. Yang pertama, menetapkan bahwa ada Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zatnya Allah itu ada. Bukan bayang-bayangan doang, bukan namanya doang, bukan ceritanya doang. Zatnya Allah ada. Kenapa ada kalimat Allah? Nah. Jadi kita waktu mengucapin azan atau kita jawab dah, ya. Karena kita bukan muadzin, kita jawab.
Sama juga gitu. Kita memantapkan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah, isbatu dzatihi ta'ala, memantapkan keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang udah yakin ada Allah, wujudnya Allah ada di mana aja udah, yang ngatur semuanya Allah, maka bukan itu doang, ditambahin Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Nah, itu disebutkan wa ma tastahiquhu minal kamal, dan juga menyebutkan dari sifat Allah sifat-sifat yang sempurna. Apa? Akbar, yang maha besar. Waktu kita jawab lagi ada masalah apa, masalah rumah tangga, bisnis, usaha, kerjaan, karyawan, atau masalah bermasyarakat, masalah bernegara, masalah kita lagi ibadah, masalah banyaknya tekanan-tekanan dan apa saja kezaliman, kita ucapin aja Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Siapa dia pemimpin, siapa dia presiden, siapa dia pejabat aparat kecil, kenapa ada Allahu Akbar? Nah, itu. Nah, kalau orang yang nggak tahu dicemen, takut mau diapain juga, tetap ya kebenaran harus disampaikan. Jangan takut, oh dia punya semua kekuasaan sekarang, iya silahkan, tapi kita ada siapa? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Siapa ente? Centil aja mati sama Allah, kerempeng lagi. Tiup aja deh ke angin, ya Allah, goyang aja itu istana, goyang dikit aja ya. Mau digoyang semenit, semenit lama banget, semenit. Berapa detik goyang? Ya Allah, ini makanya kita jangan berani, ya, jangan zalim kepada saudara-saudara kita, apalagi orang yang berkuasa ini, pejabat aparat. Kalau kita lihat, ya Allah, sombongnya, ya, semena-mena melakukan apa saja menjadi kemauannya, ya. Janganlah kita menolak itu semua, karena termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemunkaran, ya, mencegah kemunkaran, ya. Orang yang dizalimin kita tolong, orang yang berbuat zalim kita disuruh nolong juga. Unsur akhak zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim sama yang dizalimin. Kalau yang dizalimin, kata sahabat, kita paham ya Rasul, emang dizalimin dia, kita bantuin. Habib dizalimin kan, tahu-tahu masuk penjara, kita doain, bantuin supaya Allah kasih sehat, panjang umur, selamat. Tapi kata sahabat, kalau orang zalim kenapa disuruh tolongin? Kan gitu. Unsur akhak zaliman, tolonglah saudaramu zaliman yang berbuat zalim. Tolongnya gimana? Kata Nabi, antafukkahu wa tamna'ahu, nolong orang zalim, kau cegah, kau larang dia. Tuh, jadi kita ini para ulama, para asatidz menyampaikan ini, menolong mereka, jangan sampai berbuat semaunya. Tahan mereka, cegah mereka dengan apa yang kita mampu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, punya kekuasaan, silahkan pakai kekuasaannya untuk melarang kemunkaran, mencegah kemunkaran. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, nggak punya kekuasaan, pakai lisan, pakai mulut. Yang punya mulut buat pajangan doang, mulut diem doang. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman, mentok banget pakai hati dah, ya, pakai hati kita menolak, nggak sukanya apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya, maka ada sholawat yang lagi kita baca terus, ya, di masjid-masjid, musola. Ini kalau nungguin waktu atau nungguin dari azan sampai qomat, baca sholawatnya apa? Sholawat asyril, ya, sholawat asyril, karena sesuai keadaan, ya. Apa asyril itu? Tahu nggak sholawatnya? Ayo kita baca dah. Jadi kita baca. Saya hampir tiap malam nih, setiap taklim saya ajak baca, biar kata sekali doang. Ya, tujuannya supaya kezaliman yang ada ini, yang membabi buta dan semaunya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimatnya nanti itu, wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, ashghil apa? Sibukkan. Habis kita salat dulu kepada Rasulullah, tawassul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin.
Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya. Apa maknanya? Sibukin orang zalim sama orang zalim, jadi pada sibuk apa nih? Adu mereka, berantem tuh dia, ribut, pecah, ributin masalah pejabat, jabatan, duit, apa aja. Ya, kita minta, ya. Karena kekuatan kita nggak punya, senjata nggak punya kita, pasukan nggak ada. Doa aja dah. Ashghilul zalimin bid zalimin. Dan kita minta wa akhrijna min bainihim salim, dan keluarkan kami ya Allah dari kelompok mereka. Jangan kita termasuk orang zalim. Keluarkan kami dari kelompok orang-orang zalim, salimin, dalam keadaan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajril zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalimat Allahu Akbar dalam azan memantapkan wujudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebutkan sifat kesempurnaannya Allah. Kalau ada kita takut orang pada punya semuanya, kita nggak usah takut. Ada yang paling besar, yaitu Allah. Allahu Akbar. Thumma syahadah. Masih kata Qadhi Iyad, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, apa itu? Di situ kemudian kita bersyahadah, bersaksi. Bersaksi itu meyakini, ya. Bersaksi meyakini bil wahdaniyati lahu ta'ala, dengan keesaannya Allah, satu-satunya Tuhan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya wa bir risalah, kemudian bersaksi kita terhadap risalah, diutusnya Nabi kita, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita, Rasulullah. Jadi kita bersyahadah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Wa bir risalah, mengakui, meyakini bir risalah, diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita sebagai Nabi dan Rasul kita, dengan ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya atau sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Maka apa selanjutnya kata beliau? Tsumma du'a ila shalah, mengajak untuk salat, ya. Doa memanggil dengan kalimat hayya 'alas shalah. Hayya, marilah, 'alas shalah, kita melakukan salat, mendirikan salat. Maka diartikan ay aqbilu 'alaiha wa la taqsulu anha. Maksudnya hayya 'alas shalah itu dia menyimpan makna, kalau secara sepintas hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Maknanya apa? Aqbilu 'alaiha, sambut nih panggilan salat, wa la taqsulu anha, dan kalian jangan malas. Itu maksudnya. Kenapa pakai kalimatnya hayya, bukan as-shalah aja, as-shalah jami'ah atau yang lain, tapi pakai kalimat isim fi'il amr. Hayya, isim fi'il amr, perintah maksudnya. Apa maknanya? Supaya kita jangan malas tuh katanya. Terima nih, sambut ajakan sholat, wala taksulu anha, dan jangan kalian malas. Makanya kalimat hayya, mari segera. Itu. Habis hayya ala sholah, apa? Hayya ala falah.
juga mengajak untuk menuju kebahagiaan dan kemenangan. Hayya 'alal falah. Maknanya apa itu? Ay aqbilu ala sababil falah. Sambutlah sesuatu yang bisa menyebabkan kalian bahagia dan menang. Apa itu? Salat. Itu maksudnya. Ini kunci bahagia kemenangan dunia akhirat. Bukan masalah dunia, tapi kemenangan dunia akhirat adalah orang yang mendirikan sholatnya. Itu maknanya hayya 'alal falah. Nah, ditambahin kata ulama, kalau kita mendengar azan hayya 'alas shalah, kan udah kemarin tuh jawabnya hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah gimana? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahin Allahumma ja'alni minal muflihin. Di hayya 'alal falah ini doang. Falah kan orang yang beruntung, berbahagia, menang. Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menang, bahagia, beruntung. Itu maknanya, ya. Nih, hayya 'alal falah udah. Kemudian Allahu Akbar lagi. Nah, tadi ngucapin lagi Allahu Akbar, di situ memantapkan zatnya, keberadaan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Nah, wa khutima bi kalimati tauhid, la ilaha illallah. Itulah memang tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita belakangnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mulutnya ngucapin la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa waktu mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bisa belum? Zikrun maksus lil i'lam, ya. Jadi zikir tertentu yang bertujuan untuk memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Wa alfazuhu muzannan. Adapun kalimat atau lafaz-lafaz azan itu dua kali, didua kalikan cara bacanya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama itu satu kalimat disebutnya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar satu. Kalau di dua kali berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sunnahnya kalau ngucapin azan di kalimat takbir yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambung dia, ya. Jangan terpisah, ya. Illa takbir, dalam azan semuanya dua kali kecuali kalimat takbir awalah, ya. Allahu Akbar wa alfadhu mutadalla takbir awalah. Kalau takbir, ya, bahkan disebutnya 4 itu totalnya. Kalau dipretelin satu-satu jadi 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semuanya dua-dua kecuali takbir fa arbaun, maka 4 kali. Wa illa tauhid, kecuali kalimat tauhid. Tauhid apa tuh? La ilaha illallah akhirah fawahidun, maka satu. La ilaha illallah. Nah, jawab lagi kita. Ya, apa azan, baca doa. Wal iqamah, selanjutnya al iqamah. Wa hiya masdaru aqama. Ini dari masdar aqama yuqimu iqamatan. Aqama berarti mendirikan, ya. Iqamah, aqama yuqimu iqamah. Thumma summiya biha adz-dzikrul makhsus. Sama seperti adzan, maka iqamah isinya kalimatnya adalah adz-dzikrul makhsus. Zikir-zikir yang tertentu tadi, ya. Kalimatnya sama semuanya, cuma bedanya dia dikumandangkan cuma sekali. Kecuali ada itu tadi, apa itu? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
li'annahu yuqimu ila shalah wa inna ma yushra' kullu min al-adhan wal iqamah lil maktubah. Al-iqamah, ya. Wa amma alfadhuhu ay alfadhul iqamah furada illa takbir awwalah wa akhirah. Ya, kalimat iqamah semuanya satu-satu kecuali takbir di awal dan di akhir. Li khabar sahihain. Nah, itu dalam hasyiahnya katanya. Ada hadis sahih bahkan diriwayatkan oleh dua Imam Bukhari dan Imam Muslim, umira Bilal ay yushfi'al adhan wa yutiral iqamah. Nah, itu dalilnya. Kenapa adzan dua kali? Kenapa iqamah sekali-sekali kalimatnya? Karena Sayyidina Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk menggenapkan kalimat adzan dan mengganjilkan kalimat iqamah. Satu maksudnya, dia ganjil. Wal hikmah fi dzalik, hikmah anna al-maqsud min al-adzan al-i'lam bil ghaibin. Kalau dari segi perintah jelas kata Nabi tadi, Sayyidina Bilal disuruh adzan dua-dua, qomat satu. Ada hikmahnya tapi kata ulama juga. Kenapa katanya? Annal maqsud min al-adhan al-i'lam bil ghaibin wa at-takriru ablagh fi i'lamihim. Kenapa adzan dua kali kalimatnya? Karena maksud tujuan adzan adalah ngasih tahu orang yang kagak ada di masjid. Al-ghaibin. Kan adzannya di masjid. Ngasih tahu bukan buat ngasih tahu yang di dalam masjid. Kenapa? Karena masih kosong adzan tuh. Maka karena orang yang nggak ada di mana aja dia pada nyebar di rumahnya tempat kerjaan, maka disunnahkan disyariatkan dua kali. Wat takrir ablagh fi i'lamihim, itu kata ulama, didobelin dua kali itu lebih menguatkan, lebih sampai di dalam mengajak kepada mereka. Kalau sekali-sekali doang cepat banget habis ya. Sedangkan wal iqamah listinhadil hadirin fala hajata ila tikrar. Sedangkan qomat atau iqamah tujuannya apa? Untuk membangunin orang yang udah di dalam masjid. Qomatnya qomat dari iqamah, orang di masjid semua. Makanya beda. Kalau adzan kencang suaranya, iqamah sekedar yang dengar di madam masjid aja ya, speaker dalam dah bahasanya begitu. Kenapa? Listinhadil hadirin, untuk membangkitkan, nyuruh bangun orang yang udah pada hadir. Itu qomat. Maka kalimatnya cukup satu, karena udah di sini semua. Itu hikmahnya. Wallahu taala a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah.